Kok ada orang yang ngakunya sayang, tapi nggak siap lihat pasangannya berkembang? Kita tuh udah lama pacaran, kamu harusnya ngerti dong. Aku pasti bakalan nikah sama kamu, tapi 2 tahun lagi ya. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Lu pernah nggak ngerasa udah kasih segalanya buat seseorang? Waktu, tenaga, cinta, bahkan rencana hidup. Tapi ternyata semua itu nggak cukup buat orang yang lebih sibuk ngebandingin siapa yang lebih tinggi, bukan siapa yang saling melengkapi. Hai, kenalin, gue Mawar. Ini cerita gue sekitar tahun 2022. Kali ini gue mau ceritain soal cinta yang tumbuh bareng tapi tumbang karena rasa takut dari orang yang katanya mencintai gue. Saat itu gue punya pacar, namanya Ari. Kita tumbuh bareng. Gue kuliah, dia juga. Kita nonton, jalan, makan, ngobrol kayak pasangan normal pada umumnya. Gak kerasa 7 tahun udah kita lewatin bareng-bareng. Dari gue belum jadi apa-apa sampai akhirnya gue bisa berdiri di titik yang dulu cuma mimpi. Dari gue lulus SMA sampai gue lulus S2 dan kerja. Tapi gue gak nyangka dia bisa mutusin gue hanya karena dia insecure sama gue. Oke, masuk ke cerita ya. Jadi, kita pacaran dari lulus SMA. Sampai akhirnya kita tes di perguruan tinggi dan gue lulus jadi sarjana lebih dulu. Kebetulan jurusan yang gue ambil jurusan yang gue suka. Jadi gue ambil SKS lebih banyak. Jadi gue cepet lulus 1 semester di 3,5 tahun. Sedangkan Ari lulus tepat di 4 tahun. Ari itu saksi perjalanan hidup gue. Waktu gue stres nyusun skripsi, dia yang nganterin makanan. Dan waktu gue wisuda, dia yang paling depan ngasih gue bunga. Setelah gue lulus sarjana, gue mau lanjut S2. Di situ gue bilang ke Ari, "Yang, aku mau lanjut S2 ya." Terus dia jawab, "Lah, nanti kamu S2, aku jadi lebih rendah dong dari kamu." Di situ gue kaget banget. Gue gak nyangka kalau pacar gue yang selama ini nemenin gue dan support apapun keputusan gue, malah responnya gitu. Akhirnya dia bilang, "Ya udah, lanjut aja." Gue pikir semua bakal baik-baik aja, tapi ternyata enggak. Sampai akhirnya gue mau masuk S2, beberapa bulan kemudian muncullah pandemi. Alhasil dia yang baru lulus S1 ini jadi susah cari kerjaan. Gue ngerti banget saat itu emang susah banget, tapi gue tetap support dia, bahkan bantu dia apply ke beberapa tempat. Pas saat dia masih nganggur, gue cerita ke dia kalau gue mau lulus 1,5 tahun aja di S2 ini. Respon dia bener-bener bikin gue kaget. Dia bilang, "Kamu tuh jangan ambisius banget, lulus 2 tahun aja udah syukur." Di situ gue sedih. Bukannya didukung, tapi gue ngerasa malah diremehin. Gue sampai mikir, kok ada orang yang ngakunya sayang, tapi nggak siap lihat pasangannya berkembang. Dari situ gue udah males bahas soal kuliah ke Ari. 1 tahun kemudian, dia dapat kerja dan gue pun lulus S2. Di saat yang sama, gue lulus S2 dan langsung dapat kerja di instansi pendidikan. Dan gue diharuskan kuliah lagi sampai S3. Nah, di sini masalahnya jadi makin rumit. Di situ gue kayak dapat durian runtuh sepohon-pohonnya, cuy. Gimana enggak ya? Gue dapat tawaran kuliah gratis asal bantu proyek penelitian. Di mana gue suka banget penelitian. Kesempatan bagus yang gak akan datang 2 kali kan? Tapi di sisi lain Ari pernah bilang mau lanjutin hubungan kita ke jenjang yang lebih serius. Ditambah lagi ortunya Ari nanyain gue terus kapan gue siap dilamarnya. Entah kenapa hati gue belum siap. Gue ngerasa masih muda, umur juga baru 24 tahun. Dan kita pun seumuran. Dan secara finansial pun kita mampu untuk nikah saat itu. Tapi secara mental, gue ngerasa kita masih sama-sama belum dewasa. Kayak masih banyak hal yang perlu dieksplor, dikembangin, dan banyak kesempatan yang belum kita lakuin. Gue pun memutuskan untuk daftar S3. Gue bilang ke Ari dengan nada yang lembut, "Ayang, aku lanjut S3 ya. Kantor aku mengharuskan aku S3. Untuk nikah, aku pikir 2 tahun lagi aja, pas aku udah sidang. Kan kalau aku ngambil S3-nya setelah berkeluarga, nanti bakal ribet. Kalau sekarang kan lebih tenang dan gak ada beban aja." Dia marah besar dong. Ngomong sambil teriak-teriak, "Aku udah sabar ya nunggu kamu pas S2.
ini apa-apaan mau S3? Enggak, aku nggak bisa. Aku mau kita nikah. Kita tuh udah lama pacaran. Kamu harusnya ngerti dong. Sejak perdebatan itu, hubungan kita mulai retak karena sering berantem. Sampai akhirnya gue nemuin dia chat sama anak magang di kantornya. Mana chatnya manis dan mesra gitu kayak ke gue. Isi chatnya kurang lebih nanya ke anak magang itu, udah makan apa belum? Udah sampai rumah belum? Udah sampai mana perjalanannya? Itu pun pakai stiker-stiker mesra. Ari ini tipikal cowok yang cuek ke cewek lain. Ini udah di batas wajar sih. Gue tegur lah dia. Ari ngelak dan bilang kalau anak magang itu udah kayak anaknya sendiri. Makanya dia seperhatian itu. Anjir, tuh anak hasil lepehan apa gimana? Tiba-tiba ngaku anak lagi. Gue ngebatin aja kalau kesel sama dia. Karena kalau kita ribut, dia bisa diemin gue berhari-hari. Gue capek banget sama drama hubungan ini yang plot twist. Orang yang gue percaya ternyata main belakang. Padahal selama ini gue masih sama dia pun karena salah satu hal terbesar. Kalau gue percaya dia orang yang setia dan gue gak pernah lupa. Gue bisa sampai di titik ini pun karena dia nemenin perjalanan mimpi gue. Gue sama dia berjarak 2 minggu setelah kejadian itu. Gue pikir hubungan ini udah gak sehat. Kita jadi makin sering berantem karena hal sepele. Sampai akhirnya gue tanya lagi sama dia pas hari pendaftaran S3. Yang, boleh ya aku daftar S3? Aku janji nikah pas sidang nanti. Biar tinggal melanjutkan hidup aja. Dia jawab, ya udah aku bolehin kamu S3, tapi kita juga nikah. Jujur, saat itu posisinya gue belum siap. Gue bilang lagi, aku pasti bakalan nikah sama kamu. Tapi 2 tahun lagi ya, aku gak siap kalau kuliah, nikah, dan kerja dalam satu waktu. Sabar ya, 2 tahun aja kok. Kan itu sebentar, dibandingkan kita udah sama-sama 7 tahun. Dia jawab dengan ultimatum, aku gak bisa, itu kelamaan. Lagian aku malu, jenjang kita makin jauh. Aku aja nggak tahu mau S2 kapan. Pokoknya aku nggak terima kalau kamu S3. Pilih aja, mau lanjut S3 dan kita putus, apa lanjut nikah sama aku. Duar! Denger itu kayak petir di siang bolong. Di situ gue cuma diem aja kayak ayam sayur. 7 tahun hubungan, kalah sama 1 kalimat skakmat dari dia. Akhirnya gue jawab, kalau lu beneran cinta, lu nggak akan nyuruh gue milih antara mimpi apa lu. Dan di hari itu kita resmi putus. Bukan karena gak sayang, tapi karena gue sadar cinta yang sehat gak akan batasin langkah lu buat maju. Akhirnya gue daftar S3 deh. Bertahun-tahun berlalu, sekarang gue udah lulus S3 dengan perkiraan waktu yang sesuai dengan perkiraan gue. Yeay! Sedangkan percintaan gue sekarang, setelah gue putus sama Ari, gue nikah pas lagi sidang S3. Persis kayak yang dulu gue bilang ke Ari. Tapi bukan sama dia, melainkan sama orang yang ngenalin gue sama proyek penelitian itu. Dia adalah gue, sosok yang percaya kalau gue bisa. Bahkan sebelum gue yakin sama diri gue sendiri. Sekarang gue udah punya suami, anak perempuan yang cantik, dan karir yang stabil. Sementara Ari, gue gak tahu gimana kabarnya. Tapi temen gue pernah bilang kalau Ari sampai saat ini belum nikah. Terkadang kehilangan orang yang salah adalah cara Tuhan ngenalin kita ke sosok yang benar. Dan pesan gue buat lu yang lagi di posisi yang sama, pokoknya lakuin aja deh apa aja yang menurut lu baik. Kalau seseorang itu benar-benar sayang sama lu, dia gak akan takut kalau lu jadi lebih hebat. Bahkan dia bakal bangga sama lu. Juga jangan takut melepaskan hubungan yang udah bertahun-tahun demi masa depan lu. Apalagi ngecilin mimpi lu cuma buat nyesuaiin diri sama ego orang lain. Karena cinta sejati tumbuh tanpa batasan. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga cinta kalian selalu happy ending ya. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Bye!